Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar akuntansi perpajakan ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang rekonsiliasi ya. Kenapa kok perlu direkonsiliasi? Karena apa? Ada perbedaan antara laporan keuangan komersial selama ini kita bikin gitu ya sebagai orang akuntansi itu dengan akuntansi perpajakan gitu. Laporan keuangan perpajakan gitu yang karena laporan keuangan perpajakan itu harus berdasarkan dari undang-undang perpajakan gitu ya. Oke, kita lihat dulu laporan keuangan fiskal itu apa sih? Merupakan laporan keuangan yang tercantum informasi akuntansi yang dirancang untuk kepentingan perpajakan. Pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oke, apa saja laporannya? Itu ada neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, perbaikan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan ikhtisar kewajiban pihak gitu. Oke, kalau yang komersial kan sudah biasa kita pelajari ya, laporan keuangannya. Kalau komersial ya terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas gitu ya. Oke, kenapa kok perlu direkonsiliasi, penyesuaian gitu ya? Karena apa? Di akuntansi yang komersial yang kita bikin yang sesuai dengan SAK itu kadang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, undang-undang perpajakannya ya. Ya, contohnya di beban ya. Kadang beban yang ada perbedaan. Kalau beban menurut IAI itu beban pada akuntansi komersial merupakan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar gitu ya, atau berkurangnya aktiva atau adanya pengeluaran sehingga menyebabkan turunnya ekuitas yang bukan menyangkut pada pembagian penanam modal. Nah, kalau yang menurut fiskal itu sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Oke, jadi dari beban itu ada yang diakui oleh pihak perpajakan dan ada yang tidak diakui gitu. Contohnya kalau di laporan keuangan komersial yang kita bikin ada beban pajak ya. Nah itu pasti kalau di undang-undang di laporan keuangan fiskal itu nggak bisa gitu, nggak bisa diakui gitu. Jadi ada beban-beban yang harus tidak diakui di laporan keuangan fiskal. Jadi nanti kalau ada yang seperti itu nanti koreksinya permanen gitu ya. Itu dari bebannya. Kalau persediaan kalau menurut akuntansi komersial kan udah banyak ya. Ada per FIFO, ada LIFO, ada rata-rata gitu ya. Ya kalau di akuntansi sesuai dengan undang-undang perpajakan itu kalau persediaan itu diakui itu metode rata-rata atau mau menggunakan LIFO gitu. Kalau perusahaan kita menggunakan FIFO, first in first out gitu, ya harus menyesuaikan gitu, harus disesuaikan lagi gitu perhitungan persediaannya. Makanya laporan keuangannya disesuaikan juga gitu. Itu untuk metode persediaannya. Nah, kalau yang penyusutan kan banyak ya. Komersial itu ada garis lurus, ada saldo menurun, jumlah angka tahun, ada jam mesin untuk mesin dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Tapi kalau sesuai dengan undang-undang perpajakan itu cuman garis lurus dan saldo menurun. Jadi kalau yang perusahaan kita bikin secara komersialnya selain garis lurus dan saldo menurun, maka harus melakukan penyesuaian permanen gitu ya. Oke. Jadi itu karena adanya seperti itu, perbedaan seperti itu, maka kita harus menyesuaikan. Oke. Itu gambaran sedikit dari pengakuan pendapatan beban dan penyusutan sama persediaan. Kalau penghasilannya juga harus disesuaikan karena ada penghasilan kalau kita ada hibah dan lain-lain sebagainya itu kita masuk ke pendapatan gitu ya. Tapi kalau di itu fiskal itu nggak diakui gitu. Jadi nanti yang seperti itu ada catatan-catatan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam penghasilan gitu ya.
itu harus di koreksi, dikeluarkan, koreksi permanen gitu ya. Oke, kalau yang pendapatan, contohnya yang tidak diakui itu kan nanti ada pendapatan final dan ada pendapatan final ya, pendapatan kayak dari dividen itu kan final, jadi nggak harus dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang itu. Jadi nanti akan mengurangi laba ruginya karena tidak mengakui ada karena itu sudah sendiri pajaknya kalau pajak final gitu ya. Jadi harus penyesuaian tetap seperti itu. Nah, penghasilan yang tidak diakui tadi apa? Ada hibah, sumbangan gitu ya, warisan, penggantian atau imbalan hubungan dan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura, dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPH, dan banyak lagi yang lainnya ya. Ada dividen atau pembagian laba tadi sudah diterangkan di depan. Ada iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun gitu ya. Ada penghasilan dari modal ditanam oleh dana pensiun. Ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Oke, dan masih banyak lagi. Jadi nanti penghasilan apa yang sudah masuk final harus dikeluarkan. Juga penghasilan-penghasilan yang tidak diakui oleh undang-undang perpajakan juga harus dikeluarkan gitu. Oke, itu dari penghasilan. Jadi bebannya biaya itu beban yang tidak bisa mengurangi gitu ya, yang tidak bisa mengurangi penghasilan brutonya itu. Ada pembagian laba itu nggak bisa mengurangi gitu ya. Dan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan itu nggak bisa. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Oke, ada juga harta yang dihibahkan juga tidak boleh. Pajak penghasilan pasti ya. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya juga nggak boleh. Juga gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham itu juga nggak bisa dikurangkan gitu ya. Oke, jadi kalau yang seperti itu tidak boleh dikurangkan. Oke, tidak boleh untuk mengurangi pendapatan penghasilan bruto. Oke, mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.